Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan pengajian Syarah Al-Hikam. Pada malam hari ini sampai pada juz 2 halaman 44, 3 baris dari bawah. Qala ba'dul arifin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari niki masih melanjutkan pada satu hikmah yang bunyinya hikmah 197. Bunyinya mintama min nikmah alaika. Sebagian dari kesempurnaan nikmat atasmu ayyar zuqaka ma yakfika, yaitu adalah ketika Allah memberi sesuatu yang mencukupimu, wa yamna'aka ma yudghika, dan menahan sesuatu yang akan mencelakakanmu. Okay. Kelebihan itu biasanya akan membuat seseorang bisa melampaui batas atau sombong. Okay. Jadi terjemahan singkatnya, di antara bentuk kesempurnaan nikmat atasmu, kesempurnaan nikmat atasmu adalah ketika Allah memberi sesuatu yang mencukupimu dan menahan sesuatu yang akan mencelakakanmu. Nah, sekarang kelanjutannya, qala ba'dul arifin, seorang ulama, sebagian dari seorang ulama ahli ma'rifat itu berkata, kullu man la yarifu qadraha zuwiya anhu minad dunya. Kullu man, barang siapa, setiap orang, la ya'rifu qadrama zuwiya, yang tidak mengetahui nilai dari apa yang diambil, ma zuwiya anhu minad dunya, yang diambil dari dunia. Barang siapa yang tidak mengetahui nilai dari apa yang diambil darinya di dunia, jadi ngawur. Jadi nggak ngerti kadarnya. Seberapa sih saya harusnya mendapatkan dunia itu? Kalau nggak ngerti itu, ubtulia bi ahadi wajhaini, maka setiap orang yang seperti itu akan diuji dengan salah satu dari dua hal. Barang siapa yang tidak mengetahui nilai dari apa yang diambil darinya di dunia, maka akan diuji dengan salah satu dari dua hal berikut ini. Yang pertama, imma bihirsin ma'afakrin. Dia merasa selalu serakah dalam kemiskinan. Serakah tapi gak cukup-cukup. Sakit bayangkan. Jadi pinginnya kegedean, gak pernah cukup. Dalam yang qati ubihi hasarotin, yang membuatnya merana dengan penyesalan. Aurogbatin fi ghinan, atau yang kedua, dia dalam keinginan akan kekayaan, tunsihi syukroma an'ama bihi alaihi, yang membuatnya lupa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua, dia itu mempunyai keinginan untuk kaya yang membuatnya lupa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Nah, untuk bilang, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu.
Saya ulang, barang siapa yang tidak mengetahui nilai dari apa yang diambil darinya di dunia, maka ia akan diuji dengan salah satu dari dua hal. Pertama, dia mempunyai keserakahan dalam kemiskinan yang membuatnya merana dengan penyesalan. Atau yang kedua, dia mempunyai keinginan akan kekayaan yang membuatnya lupa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Pun saged dipahami nggih, cetha welo-welo nggih. Waqat sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina an kasratil aradi wa innamal ghina ghinan nafsi. Kaya bukanlah karena banyaknya harta, tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa dengan rasa cukup atau kok. Nah, dalam satu makalah disebutkan al-qanaatu kanzun la yaghna. Rasa cukup atau qanaah itu adalah gudang yang tak pernah habis. Karena cukup kok ya. Ada satu pertanyaan, pertanyaan ini mboten usah dijawab, dirasakan. Seneng pundi nggadahi duit 1 juta, terus sesuk atau mben gak duwe duit, atau duwe duit terus cuma 10.000, 10.000, 10.000, tapi gak mesti ono. Seneng pundi? Gak usah dijawab kok tadi ya. Dipikir kayak cukup gitu kan, cukup ini 10.000 gitu. Apa 1 juta tapi sesuk kentekan. Wa ghinan nafsi anid dunya, kekayaan jiwa dari dunia atau rasa cukup tadi itu adalah syaraful auliya ala mukhtarina, kehormatan atau kemuliaan bagi orang-orang yang terpilih. Kekayaan jiwa, rasa cukup atau qanaah dari dunia ini adalah kehormatan atau kemuliaan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang terpilih. Cukup. Rasa cukup itu bukan karena kaya atau miskin. Orang kaya bisa mempunyai rasa cukup, orang miskin juga bisa mempunyai rasa cukup. Nah, orang-orang seperti ini malah, Pak, kalau ada orang yang mengatakan ini menghambat kemajuan. Katakan saya sudah bilang, orang kaya punya rasa cukup, orang miskin punya rasa cukup. Pekerjaan itu adalah pengabdian kepada Allah. Apapun yang sekarang menjadi amanah dari Allah kepada kita, jadi guru, jadi dosen, jadi Pak RT, jadi petani, itu dikerjakan dengan sesungguh-sungguhnya. Sungguh-sungguhnya itu gunakan akal pikiran, gunakan rasa, gunakan akhlak, gunakan adab. Orang kemudian, wah saya rasa cukup, tapi ikinnya gak dipakai, salah. Jiwa itu tenggang rasa, toleransi, baik sama orang, menggunakan adab itu ya akhlak dulu ya, menggunakan akhlak, berakhlak dengan orang lain. Nek ono sing luwih tuwa ya dihormati, gampangane ngoten. Sing luwih cilik jadi sayangi, tapi lillahi taala. Adab itu batinnya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak suudzon kepada Allah. Kekayaan jiwa atau rasa cukup atau qanaah itu adalah kehormatan atau kemuliaan bagi orang-orang yang terpilih. Wa isu ahli taqwa minal mu'mininal muhsinin, dan kebanggaan bagi orang-orang takwa dari kaum mukminin yang muhsinin. Selain kehormatan juga kebanggaan, luar biasa. Orang-orang seperti itu yang dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat. Nah, pun saya sebut seperti itu berarti kan, iya ya, berarti gak gampang. Dibanggakan di depan malaikat loh, Pak.
Ya berarti gak gampang ya. Itu kan sambungannya sama yang dulu itu, yang dulu apa ya? Allah berfirman, aku akan menciptakan khalifah di atas bumi. Nah, yang protes kan para malaikat. Nah, jadi malaikat orang ngerti kok. Nek ngerti kan kagum-kagum. Nah, orang-orang seperti inilah yang mendapatkan, bahkan malaikat itu mau-maunya mendoakan gitu. Malaikat itu ndongokke wong ngono-ngono terus karena kagum. Nah, luar biasa loh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu dari orang-orang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Walaqad shadaqa syairu fi qaulihi, dan sungguh benarlah seorang ahli syair di dalam syairnya. Hinan nafsi ma yakfi kamin sati khullatin fa in zid tasyai'an ada dzakal ghina faqra. Hinan nafsi ma yakfi kamin sati khullatin. Kekayaan jiwa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda. Fa in zitta syai'an adada kalgina faqra. Jika Anda menambahkan sesuatu yang lebih dari tadi itu, maka kekayaan itu akan kembali menjadi kemiskinan. Wong kok nek wis cukup, kok bikin pola, iso dadi molo. Nah, saya kan bilang gitu. Wong nek wis cukup, kok bikin pola, bisa jadi molo. Molo itu bisa membakar dirinya, membakar kanan kirinya. Wong wis cukup api-api, tinggal di rumah sudah bagus. Pingin sugih. Wah, udah nang judi online. Wih, bablas. Gak ada judi itu yang membuat kaya itu. Kalau judi itu sudah membuat kaya, itu pun biasanya kaya dari perjudian. Itu biasanya bandar-bandarnya. Itu pun nggak membahagiakan. Saya kemarin itu nonton film yang nggak tahu judulnya, karena itu cuma ringkasan film. Luar biasa film itu. Cerita dawa, cerita film aku. Jadi ada orang gitu loh, chef. Chef itu pemasak. Ini kuliahnya bareng. Sudah lama nggak ketemu, 12 tahun nggak ketemu. Akhirnya yang kaya ini ngundang koncone yang pas-pasan. Nah, ke sana ternyata, koncoku kok sugih banget. Ternyata sugihnya itu dia itu dijadikan chef oleh orang-orang besar yang penasaran dengan makanan aneh-aneh, termasuk daging manusia. Nah, dia kayak gitu disuruh oleh orang-orang itu masak daging manusia, stres bunuh diri. Nah, sing pas-pasan iki mau duwe utang yo diuber-uber karo debt collector. Oh, akhirnya eh, eh akhir-akhirnya ya yang ingin diajarkan oleh film itu adalah nerima no. Jangan ngepingini koncomu sing iso, ora usah. Wis bagiamu, kerjakan dengan sebaik-baiknya apa yang ada. Ya tentu nek jenenge wong males iku ya gak oleh apa-apa, ya wong males kok ya. Tentu orang yang tidak menggunakan akal pikirannya ya kalah karo sing nggunakan akal pikirannya. Bu Islam bu ora. Akal pikirannya nggo nyatane kayak bom atom ya bukan ditemukan oleh orang orang muslim ya, tapi karena menggunakan akal pikirannya gitu. Obat-obatan gitu yang sampai sekarang ya. Walaupun debatable ya hal-hal seperti itu, tapi itu kan hasil dari karya, dari pemikiran gitu dan seterusnya. Saya ulang ya, kekayaan jiwa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda. Jika Anda menambahkan sesuatu yang lebih, pingin lagi, maka kekayaan itu akan kembali menjadi kemiskinan. Wis mobil siji wis cukup. Nek loro kok repot. Masa awake dadi loro. Umpamane begitu. Yuhka an bananil hammal.
Diriwayatkan dari dari Banan Al-Hammal Al-Hammal, seorang kuli angkut. Seorang kuli angkut mohon dikutip loh Pak, ini mriki. Maka memang tidak memandang orang itu profesinya apa, tapi kualitas jiwanya itu seperti apa. Pak, aku ora sengaja iki sampai nang kene iki tuh bukan karena jenengan loh. Iki ya memang tutuk kene ngajine. Iki ngajine ya urut ngene iki ket biyen. Terus orang minggu libur ya, Mi, ya. 2 minggu libur. Minggu pertama saya pulang ke Jombang, minggu kedua hari raya. Tapi jangan salah paham, ini harus didengarkan cermat. Ya, cermat seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan sepotong-sepotong. Kuntu matruhan tawiyan ala babil bani syaibah. Aku berbaring terlentang. Niki Banan Al-Hamal tadi. Aku berbaring terlentang di pintu gerbang Bani Syaibah. Sab'ata ayamin, selama 7 hari. Lam aduk syai'an, tanpa merasakan apa-apa. Berarti pitung dino mboten madang. Fanuti tu fi sirri, maka ada ada uh, ada undangan. Undangan itu maksudnya ada undangan fisiri dalam hatiku. Jadi di dalam hatinya itu ada perkataan begini. Innaman akhadha minad dunya fauqa ma yakfihi a'mallahu ainai qalbihi. Barang siapa yang mengambil dari dunia ini lebih dari apa yang mencukupinya, maka Allah akan membutakan dua mata hatinya. A'udzubillah min dzalik. Saya ulang ya. Barang siapa yang mengambil dari dunia ini lebih dari apa yang mencukupinya, maka Allah akan membutakan dua mata hatinya. Tambah suwe tambah ngawur. Biasanya ngoten nggih. Nah, kalau nek mboten ngawur, dia tidak mengambil, tapi rezeki itu datang terus karena dia melaksanakan perintah Allah. Dia bekerja sebagai seorang umpamanya, dia bekerja sebagai seorang insinyur. Insinyur itu tukang gambar. Ya, tukang gambar gitu. Karena dia itu tahu merasakan bahwa apa yang dimilikinya sebagai insinyur itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengabdikan ilmunya itu sebaik-baiknya. Seperti tadi, menggunakan akal pikirannya, menggunakan rasa, menggunakan akhlak, menggunakan adab. Karena dia mengabdi kepada Allah dengan amanah ilmunya. Ditenani, karena ditenani kliennya seneng kabeh. Dan gitu maunya. Wah, bayar gede. Berarti kan dia tidak mencari apa yang lebih dari yang dibutuhkan dari dunia ini, bukan. Tapi dia dititipi yang namanya harta. Maka dia juga harus mentasarufkan harta itu sebaik-baiknya. Zakatnya, sodakonya, kepeduliannya, empatinya, amal jariyahnya, dan seterusnya. Waqala Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu, dzukirali anna fi kharabil ubullah jariyatan majnunatan. Diceritakan kepadaku bahwa di reruntuhan Ubala, nek reruntuhan Ubala nek nang kene iku ya umpamane nang lava bantal. Tapi nang lava bantal ora reruntuhan ya. Reruntuhan itu ya mungkin dulu desa atau kota gitu atau candi gitu ya. Diceritakan kepadaku bahwa di reruntuhan Ubala ada seorang jariyatan majnunatan, seorang gadis yang gila, tantiku bil hikmah, gila yang berbicara dengan hikmah. Jadi wong-wong tuh masyarakat itu bingung, kayak wong edan tapi omongannya bener.
Oh, kayak wong edan tapi omongane bener kayak ngene lho. Omongane bener iki kayak ngene. Mosok kowe biyen kok golekane dunya tok. Kapan ibadah? Itu kan bener. Walaupun sing ngomong wong gila itu. Oh, gila itu kan tampak karena meskipun ngomongannya bengok-bengok umpamanya gitu. Karena tampak gila. Falam azal atlubuha hatta wajadtuha. Nah, dia penasaran ini Abdul Wahid ini. Abdul Wahid itu falam azal atlubuha, saya tidak berhenti mencarinya. Hatta wajadtuha, sehingga aku menemukannya fi khirbatin, di dalam reruntuhan, jalisatan, dengan duduk ala hajarin, di atas batu. Wa alaiha jubbatu sufin, yang dia mengenakan jubah kain wol. Wa iya mahluqatur ra'si, dan kepalanya gundul. Halo, foto karo Pak Surya. Falamma nadarat ilayya, saat dia melihatku, qalat min ghairi an ukallimaha, dia berkata dengan tanpa aku berkata kepadanya. Dia berkata duluan. Marhaban bika ya Abdul Wahid, selamat datang wahai Abdul Wahid. Fakultu laha rahhaballahu bik, semoga Allah menyambutmu, meluaskanmu, menyambutmu. Nah, kan dereng ngomong-ngomong tapi wis ngerti jenenge. Nang Jawa akeh ya. Nang Indonesia lah ya. Nang Jawa kan banyak orang-orang seperti itu. Wa ajibtu min ma'rifati, banyak itu karena lebih dari 3 loh. Ora terus ewonan ngono ya ora. Gitu. Wa ajibtu min ma'rifati habi, maka dan aku heran dengan pengetahuan atau kemakrifatan dia bi terhadapku. Walam taroni qabla dzalik, dan dia belum pernah melihatku sebelum itu. Gak tahu ketemu tapi ngerti jenenge. Faqalat, kemudian dia berkata, "Malladzi ja'a bika hahuna?" Apa yang membawamu kemari? Perempuan tadi itu bilang, apa yang membawamu kemari? Nek wong Jawa malah wis dijawab dhisik ya. Luar biasa. Kiai-kiai Jawa zaman dhisik. Zaman saiki ya sik ono tapi sithik. Ya tapi sik akeh, nek hitungane akeh itu adalah lebih dari 2 ya sik. Cik tu lita'izini, lita'idzi, lita'izini. Aku datang untuk meminta nasihatmu. Oke. Maaf, maaf. Saya datang agar engkau menasehatiku. Bahasa Arab ngoten. Pasnya terjemahannya gitu. Saya datang agar engkau menasehatiku. Qalat, kemudian dia berkata, wa a'jabali wa'idin yu'at. Alangkah mengherankannya seorang pengkhotbah minta diberi khutbah. Karena Abdul Wahid ini pun gampangane pun kiai ngoten, pun ulama. Tapi nggih banyak tau di sini ulama jadi muridnya, ulama yang lain kan banyak juga. Ngoten. Wah, mengherankan. Alangkah mengherankannya, menakjubkannya. Tukang nasihat jaluk dinasehati. Biasa ya wong tukang nasihati nek dinasehati angel. Tapi ini bagus Abdul Wahid. Mencari nasihat. Summa qalat ya Abdul Wahid, kemudian dia berkata, wahai Abdul Wahid, I'lam, ketahuilah annal abda idza kana fi kifayatin. Ketahuilah bahwa ketika seorang hamba dalam kecukupan, summa mala ilat dunya, kemudian dia tertarik kepada dunia. Sallabahullah subhanahu wa ta'ala halawata zuhdi, maka Allah akan mendedel, merampas, mencopot manisnya zuhud darinya. Fayadilu hayranan walihan, sehingga ia tetap bingung dan tersesat.
Bingung. Aku iki wis wiritan wis sinau wis tafakur hari ini. Iya. Kok ngene wae piye ya? Ojo-ojo karena seperti ini. Ojo, ojo. Wis. Pokoke nek ngaji ditutuki tok sini. Tadi saya sudah ungkapkan di depan ya. Ini adalah qala Ibnu Athaillah. Kan ngoten kuwi. Sanes kula. Kula maca ngoten nggih. Kula nggih belajar. Fa in kana lahu indallahi nasibun atabahu wahyan fi sirrihi. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala nasib atau ada bagian, maka Allah akan mencelanya sebagai seumpama wahyu di dalam jiwanya atau sirnya. Kalau dia masih diperingatkan masih ada bagian di sisi Allah, dia diperingatkan. Faqala, maka perkataan ini itu kata-katanya seperti ini. Perkataan itu adalah firman Allah karena seperti wahyu. Seperti wahyu tapi ilham. Kalau untuk kita ilham. Abdi kawulaku uritu an arfa'a qadraka inda malaikati wa hamalata arsy. Aku ingin mengangkat derajatmu di sisi para malaikatku dan para pengusung arsku. Wa aj'alaka dalilan li auliyai, dan menjadikanmu sebagai penuntun bagi para kekasihku. Wa ahli ta'ati fi ardi, dan menjadikan kalian orang-orang yang taat di muka bumiku. Familta ila arodin. Nah, kok malah engkau milih tertarik kepada harta min a'rodi dunia, dari harta benda dunia. Watarok tani, dan engkau meninggalkanku. Fawarrostuka, maka aku akan mewariskan kepadamu bidzalika lawahsyah. Sebab hal tersebut tadi, karena sudah milih dunia, mewariskan alawahsyata, kegelisahan, ba'dal unsi, sesudah kebahagiaan. Mewariskan gejolaknya sesudah rasa tenangnya. Mewariskan wadzulla ba'dal izzi, dan kehinaan sesudah kemuliaan. Wal faqru ba'dal ghina, dan mewariskan kefakiran sesudah kecukupan. Abdi, hambaku, irji, kembalilah. Masih diberi kesempatan oleh Allah. Irji ila ma kunta alaihi, sebagaimana engkau telah pernah ada di situ. Irji alaika ma kunta ta'rifuhu min nafsika, dan kembalilah kepada apa yang dahulu kamu kenal dari dirimu sendiri. Qala, kemudian Abdul Wahid berkata, summa taroktani wa walat anni, kemudian dia meninggalkanku dan pergi dariku. Wanita gila itu pergi meninggalkan dia. Fansoroftu biqalbi hasratun minha, dan aku pergi dengan membawa kesedihan dalam hatiku terhadapmu. Wa fi ba'dil kutub, hal ini tertulis dalam beberapa sebagian dari kitab-kitab. Inna ahwana ma asna'u bil alim idza mala ila dunya an aslabahu halawata munajati. Inna ahwana ma, hal teringan, sesungguhnya hal teringan yang dapat kulakukan bil alimi, terhadap seorang alim, idza mala ila dunya, tatkala ia memilih cenderung tertarik kepada dunia, an aslabahu halawata munajati, adalah aku akan mendedel, mencopot manisnya munajat kepada. Maka untuk malam hari ini cukup riyen nggih. Niki yang terakhir ini tinggal cerita. Ini tadi ya cerita, ini cerita yang lain lagi. Nek nek tadi itu wanita gila, nek sing sesuk itu
wong sing ora duwe omah. Duwe omah. Orang nggak punya rumah, lalu kemudian membuat sadar orang terkaya di daerah itu sehingga duitnya disedekahkan. Itu untuk malam hari ini kita akhiri dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.